Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin presentasikan hasil laporan kerja praktek saya. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan, nama saya Lazori Bintang Utama. NIM saya 17416261201247 dari manajemen 17E. Judul laporan praktek saya, metode screening karyawan pada bagian hubungan karyawan di Perum Peruri. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang kerja praktek mata kuliah wajib berupa kegiatan penempatan kerja praktek mahasiswa untuk memberikan wawasan mengenai kerja praktek, pengetahuan di bidang usaha dan kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan pengetahuan dan menganalisis masalah terkait bidang ilmu program studi yang terkait di dunia usaha kerja. Saya selaku penulis memilih Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Perum Peruri yang berlokasi di Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kerja praktek saya ini dilaksanakan pada tanggal 20 Januari sampai 14 Februari tahun 2020. Saya menggunakan metode observasi, wawancara, dan melaksanakan langsung pekerjaan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Metode screening di Perum Peruri masih menerapkan pengisian data formulir secara langsung. Seharusnya sudah menerapkan pengisian data formulir via online supaya mengurangi penggunaan kertas dan lebih efisien dalam waktu. Selanjutnya, ada gambaran umum perusahaan. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang ditugaskan untuk mencetak uang rupiah, baik uang kertas maupun uang logam, bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 32 Tahun 2006, kemudian diperbarui menjadi PP 06 Tahun 2019. Selain mencetak uang rupiah Republik Indonesia, juga mencetak produk security lainnya, termasuk mencetak kertas berharga non-uang dan logam non-uang. Peruri didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 60 Tahun 1971. BUMN ini merupakan hasil peleburan atau merger antara perusahaan negara PN Arta Yasa dengan PN Percetakan Kebayoran. Selanjutnya ini adalah struktur organisasi di Perum Peruri, bisa dilihat langsung. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama ini tentang manajemen. Menurut Dian Wijayanto, yang bukunya berjudul Pengantar Manajemen, terbit pada tahun 2012 di halaman 10, manajemen merupakan ilmu dan seni. Manajemen sebagai ilmu disusun melalui proses pengkajian yang panjang oleh para ilmuwan bidang manajemen dengan pendekatan ilmiah. Dalam aplikasinya, manajemen merupakan seni yaitu seni mengolah sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diraih. Selanjutnya ada menurut M. Anang Firmansyah dengan bukunya berjudul Manajemen. Tahun rilisnya 2019, halaman 3. Manajemen adalah ilmu sekaligus seni, maka manajemen itu dapat diberi definisi sebagai manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam perspektif yang lebih luas, manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui kerjasama para anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sistensa bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan untuk mendapatkan tujuan yang efektif dan efisien. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah tentang manajemen sumber daya manusia. Menurut Samsuni, yang bukunya berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, terbit pada tahun 2017, halaman 116, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia
dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada menurut Lijan Poltak Sinambela dengan bukunya berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, terbit pada tahun 2016 di halaman 9. Manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan sumber daya manusia sebagai sumber daya atau aset yang utama melalui penerapan fungsi manajemen maupun fungsi operasional sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan pengertian manajemen sumber daya manusia di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi. Tinjauan pustaka selanjutnya tentang sistem informasi manajemen, sesuai dengan ruang lingkup judul saya. Menurut Lukman Ahmad dan Munawir, yang bukunya berjudul Sistem Informasi Manajemen, yang terbit pada tahun 2018 di halaman 15, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Selanjutnya ada menurut Naifuddin dengan bukunya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen yang terbit pada tahun 2019 di halaman 2. Sistem informasi manajemen merupakan alat penghasil informasi dalam mengambil keputusan serta pengawasan, analisis, dan visualisasi. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari interaksi sub-sub sistem informasi. Berdasarkan pengertian sistem informasi di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengelola serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuannya di sini, tujuan umumnya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Yang kedua, tujuan khususnya yang pertama membangun mahasiswa yang siap dan menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja. Sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang terakhir, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Lalu ada melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Metode yang saya gunakan, pertama praktek, selanjutnya ada wawancara, selanjutnya ada studi kasus. Ini adalah tugas-tugas yang dilakukan selama pelaksanaan KP dari tanggal 20 Januari hingga 14 Februari tahun 2020. Dapat dilihat langsung. Ini uraian pelaksanaan kerja praktek. Tugas utama. Yang pertama, selama saya melakukan kerja praktek di Perumpururi, melakukan tugas utama saya yang pertama melakukan screening kepada pekerja atau karyawan dan anak magang. Kegiatan screening merupakan kegiatan pengisian data calon pekerja atau karyawan dan calon anak magang yang dilakukan di seksi hubungan karyawan di tempat saya magang. Yang kedua, input data hasil screening pekerja atau karyawan dan anak magang. Kegiatan input data hasil screening merupakan kegiatan menginput data hasil pengisian calon pekerja atau karyawan dan calon anak magang ke dalam website. Yang ketiga, rekap data screening pekerja atau karyawan dan anak magang. Kegiatan rekap data screening merupakan kegiatan rekap hasil screening ke dalam Microsoft Excel yang dilakukan setiap akhir bulan. Selanjutnya ada tugas pendukung. Yang pertama, tugas pendukung saya selama magang di Pruri, perkenalan diri dan perkenalan ruang lingkup pekerjaan. Kegiatan yang dilakukan di hari pertama yaitu memperkenalkan diri kepada setiap bagian yang ada di Perumpururi sekaligus belajar dan mempelajari ruang lingkup pekerjaan dari pembimbing lapangan. Yang kedua, input absen diri dan karyawan. Kegiatan input absen diri dan karyawan merupakan kegiatan menginput absen diri dan karyawan ke Microsoft Excel pada setiap harinya
selama periode magang berlangsung. Yang ketiga, rekap data anggaran perusahaan. Kegiatan rekap data anggaran merupakan kegiatan merekap data anggaran perusahaan yang dilakukan setiap akhir tahun. Yang terakhir, keempat, input lemburan karyawan. Kegiatan input lemburan karyawan merupakan kegiatan menginput lemburan karyawan di bagian seksi hubungan karyawan jika karyawan ada yang melembur. Selanjutnya ada permasalahan. Berdasarkan analisis saya sebagai penulis bahwa permasalahan yang sering dijumpai adalah ketidakefisienan waktu dalam kegiatan screening. Dalam hal ini, orang yang akan melakukan screening harus mengisi formulir screening terlebih dahulu. Setelah itu, admin screening menginput data yang telah diisi di formulir screening tersebut, sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk menyelesaikan satu orang. Bagaimana jika yang ingin melakukan screening tersebut cukup banyak? Pastinya membutuhkan waktu yang sangat banyak. Yang tidak sebentar. Dan setelah isi formulir screening, harus diberikan ke bagian pengamanan elektronik atau PAMLEK untuk dicetak menjadi kartu tanda pengenal. Sedangkan lokasi seksi hubungan karyawan dengan seksi pengamanan elektronik cukup jauh. Permasalahan yang lain berkaitan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk membeli kertas dan tinta untuk membuat formulir screening dan kendaraan serta bahan bakar kendaraan bermotor atau BBM yang dibutuhkan admin untuk memberikan formulir screening ke pengamanan elektronik karena jaraknya lumayan jauh. Selanjutnya ada solusi. Setelah dilakukan analisis masalah, maka saya selaku penulis memberikan solusi dari kendala yang ditemukan. Solusi untuk mengatasi kendala pada masalah yang terjadi yaitu membuat sistem screening online, sehingga proses screening tidak membutuhkan waktu yang lama, karena orang yang akan melakukan screening tidak perlu mengisi formulir screening karena datanya sudah diisi via online di web yang sudah disediakan oleh perusahaan. Dengan demikian, waktu akan lebih efisien dan mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. Secara tidak langsung, perusahaan sudah ikut peduli dengan lingkungan. Dengan solusi demikian, maka dibutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang ahli dalam bidang pembuatan website screening berbasis online. Maka pihak perusahaan harus mencari SDM yang mampu di bidang tersebut, dan juga lokasi seksi hubungan karyawan dan seksi pengamanan elektronik seharusnya satu tempat agar setelah data screening masuk langsung bisa diproses pembuatan kartu tanda pengenal. Dengan demikian, pengeluaran anggaran untuk membeli BBM bisa diminimalisir. Kesimpulan, berdasarkan uraian dan temuan di lapangan selama saya sebagai penulis melaksanakan kerja praktik di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum-Pruri Kabupaten Karawang pada tanggal 20 Januari sampai dengan 14 Februari tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Perum-Pruri adalah perusahaan umum yang sudah berdiri sejak 49 tahun. Memiliki visi menjadi perusahaan berkelas dunia di bidang integritas, security, printing, and system, dan misinya menghasilkan produk berkualitas dan bernilai security tinggi, kebanggaan bangsa. Dengan maksud dan tujuan tersebut diharapkan perusahaan bisa lebih baik lagi dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, dalam proses screening Perum-Pruri belum menerapkan pengisian data formulir via online dan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang bersangkutan. Sarannya dari saya untuk Perum-Pruri diantaranya, yang pertama, menggunakan sistem screening berbasis online sehingga proses screening tidak membutuhkan waktu yang lama dan mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. Yang kedua, menyatukan lokasi seksi hubungan karyawan dengan seksi pengamanan elektronik supaya mengurangi pengeluaran anggaran untuk kendaraan dan bahan bakar kendaraan bermotor atau BBM. Ini foto kegiatan selama saya magang, bisa dilihat. Dan ini ada video kegiatan. Ini video saat saya melakukan screening ke salah satu calon anak magang.
Yang pertama, sekarang kita sidik jari dulu. Ibu jari yang kanan. setelah mengisi data, sidik jari tangan. Emang suka kayak gini? Kadang-kadang juga alatnya juga suka tidak berfungsi dengan baik. Kadang-kadang harus dilap dulu baru dia bisa berfungsi dengan baik lagi. Coba dari sini nih. Udah. Sekarang tunjuk kanan. Yang di screening tangannya itu semua jarinya dari jempol sampai kelingking kanan maupun kiri. Oke, udah kayaknya kita nggak usah foto aja ya. Setelah melakukan sidik jari, difoto dulu untuk menghasilkan buat membuat ID cardnya. Soalnya di ID cardnya itu nanti ada fotonya, foto orangnya. Setelah itu tinggal menunggu hasil cetakannya berhasil atau selesai. Biasanya dia selesainya tuh dari pagi, selesainya nanti kalau misalkan dia datangnya pagi, selesainya nanti sore. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan saran titipan dari Pak Tisna selaku Kepala Unit Sumber Daya Manusia di Perumpuri untuk Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang pertama, beliau menyampaikan seharusnya di hari pertama mahasiswa diantar oleh pihak kampus untuk memulai magang di hari pertama pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, pemberian cenderamata yang diberikan pihak kampus kepada perusahaan seharusnya tidak hanya sekadar piagam yang tidak memiliki nilai security. Seharusnya jika ingin memberikan piagam tersebut memiliki nilai security yang tidak hanya perinan biasa semata, dan alangkah baiknya piagam tersebut diberi bingkai foto, tidak hanya selembar piagam. Karena cenderamata yang diberikan kepada perusahaan merupakan bentuk apresiasi pihak kampus terhadap perusahaan dan kepada mahasiswa yang melakukan magang di perusahaan tersebut. Dan selanjutnya ada saran dari saya untuk Universitas Buana Perjuangan Karawang. Menurut saya, seharusnya pihak Universitas Buana Perjuangan Karawang memberikan rincian detail tentang anggaran yang dikeluarkan kemarin. Kan mengeluarkan untuk biaya magang kan 575. Seharusnya pihak Universitas Buana Perjuangan Karawang memberikan rincian 575.000 itu apa saja. Contohnya kayak baju misalkan berapa, terus ini berapa, agar mahasiswanya tuh menjadi tahu tentang hal-hal tersebut. Jadi saat mahasiswanya minta uang untuk buat bayar KP tersebut, orang tua pun menjadi tahu tentang rincian kenapa harus bayarnya 575. Jadi orang tua juga tahu buat ini. Menurut saya sih seperti itu. Sebenarnya harus ada rincian, soalnya buat keluarga yang ekonominya pas-pasan seperti saya, ya hal tersebut buat uang segitu tuh lumayan cukup besar buat keluarga kami. Terima kasih. Maaf atas kelancangannya, atas sarannya dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung atau apa. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan. Saya tutup presentasi saya tentang hasil laporan KP yang berjudul metode screening pada bagian hubungan karyawan di Perumpuri. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.